Selamat pagi Bapak Ibu, hadirin sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada webinar Salesforce. Hari ini senang sekali ya kita berjumpa pada sesi kali ini. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik dan tentunya semangat pagi juga. Nah, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya, mungkin beberapa ada yang belum kenal. Saya dengan Margaret dari produk Salesforce MII Metrodata yang pada hari ini akan memandu menjadi moderator pada sesi webinar kali ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, webinar kali ini kita akan diskusi apa sih, akan ada apa pada sesi kali ini. Nah, materinya adalah presentasi produk Service Cloud dan Experience Cloud. Nanti yang akan dibawakan oleh CRM Product Consulting PT Metrodata, Bapak Raffi Suharto. Nanti akan memberikan pemaparan ya mengenai produk, kemudian akan ada sesi Q&A juga, lalu akan ada demo juga. Gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu yang ada di sini mengikuti webinar dari awal, pertengahan hingga akhir. Oke. Kalau begitu, oh ya, saya juga mau menyampaikan ya, nanti kita akan ada foto bersama juga. Kemudian akan ada feedback form yang kita himbaukan untuk Bapak Ibu sekalian mengisi feedback form yang akan kita tampilkan nanti untuk pengembangan program webinar selanjutnya. Oke, kalau begitu tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita persilahkan Bapak Raffi Suharto untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan Pak Raffi. Oke, thank you Bu Margaret. Oke, selamat pagi ya Bapak Ibu. Mungkin kita akan langsung masuk ke sesi presentasi ya untuk webinar ini. Jadi tadi yang sudah di-mention Bu Margaret, kalau hari ini itu saya akan presentasikan 2 produk sebenarnya. Core modulnya, modul yang paling pentingnya adalah Service Cloud. Tapi nanti akan saya bawakan bagaimana Salesforce itu bisa bersinergi dengan modul-modul lainnya. Jadi ada satu modul lagi namanya Experience Cloud, di mana modul itu bisa menjadi suatu plus untuk Bapak Ibu, begitu. Nah, jadi mungkin saya langsung mulai aja. Di sini saya mau perkenalkan diri lagi. Jadi nama saya Raffi Suharto, saya business consultant untuk Metrodata produk Salesforce. Nah, mungkin kalau di dalam sesi ini, mungkin kalau Bapak Ibu ada bingung atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung saja kita bisa open mic di sesi ini, Bu, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau nanti misalnya ada mau kontak email, saya ada juga. Jadi harap langsung aja tembakan pertanyaan Bapak Ibu terhadap saya gitu. Nanti saya coba jawab. Oke. Nah, kita langsung masuk ya. Jadi sebelum kita masuk ke produknya, ada forward looking statements dari Salesforce. Ini sebuah info kalau produk yang akan kita presentasikan ke Bapak Ibu adalah produk yang sudah commercially available. Jadi nanti harap buying decision juga berdasarkan produk-produk yang di market, bukan yang akan mendatang, begitu. Nah, oke, ini adalah perkenalan dikit terhadap Metrodata. Jadi Metrodata Business Unit ya. Metrodata sendiri adalah holding company kita dan yang membawakan Salesforce berasal dari PT MII. Jadi untuk ICT Solutions kita ada Cloud Services, Digital Business Platform, Big Data Analytics, Business Application, Security, dan lain-lainnya. Begitu. Lanjut, kita akan masuk ke journey-nya Metrodata dengan Salesforce. Nah, mungkin kita kalau dengan historinya Metrodata dengan Salesforce itu sudah lumayan lama ya. Kita join Salesforce itu di pertengahan tahun 2014, Bapak Ibu. Jadi untuk partner level kita juga sudah Silver Consulting dan juga kita official cloud reseller. Kita mendapatkan pricing yang khusus untuk reseller gitu ya. Jadi kita tidak hanya menjual Salesforce juga, tapi kita menjadi official resellernya. Untuk total konsultan di Salesforce, di tim Salesforce, kita ada 6 di produk. Jadi itu adalah termasuk saya gitu ya. Kita ada tim sales-nya, ada tim pre-sales-nya, dan juga ada manajernya.
Terus untuk di tahap development, kita ada 34 konsultan di tim project. Nanti di saat Bapak Ibu misalnya sudah go live ya, tapi ada change request atau mmm, ada issue terkait, development, itu kita ada 5 di tim support. Nah, untuk solusi yang kita sediakan sebenarnya ada banyak ya, bukan hanya 9 ini, tapi mungkin hari ini kita akan fokus ke Service Cloud. Mungkin sebelum kita mulai, jadi, yang membedakan kita dari kompetitor-kompetitor kita lainnya yang menjual Salesforce juga, itu kita sudah menjual implementasi-implementasi yang lumayan modulnya khusus, spesifik dan niche. Jadi, contohnya kita sudah melakukan, implementasi di Lightning Field Service, di Pardot, Marketing Cloud Email Journey, Social Studio, dan CPQ. Jadi kita tidak hanya menyediakan Salesforce-nya, produknya, tapi kita juga menyediakan implementasi dan integrasi, seperti itu. Nah, contohnya ini customer reference kita ya, Bapak Ibu. Untuk yang sudah pakai Salesforce, mungkin dari Bapak Ibu di sini juga ada yang berasal dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi Salesforce ini sebenarnya kan sifatnya modular. Jadi yang tadi saya tunjukkan 9 solusi tersebut itu tidak harus digunakan semuanya. Jadi bisa pakai satu aja atau pakai 2 atau pakai berapa gitu. Jadi maupun kita lihat di industri bermacam-macam ini, walaupun mereka di satu industri itu tidak terikat dengan, eee, modul apa. Jadi tergantung kebutuhan mereka masing-masing, begitu. Nah, lanjutnya ini ada page berikutnya ya, basically industri apa lain aja selain yang tadi, ditunjukkan, kita ada insurance, manufacturing dan distribution, property, telco, dan juga logistik, gitu. Oke, kita akan masuk ke Salesforce overview ya Bapak Ibu. Jadi ini kita tadi kan sejarahnya Metrodata dengan Salesforce, tapi kita akan fokus ke Salesforce-nya aja sekarang. Nah, oke, jadi dari slide ini mungkin kita bisa ekstrak data ya, kalau Salesforce itu adalah number one CRM. Based on apa? Based on revenue market share. Jadi untuk kalau Bapak Ibu sedang mencari CRM, mau berbentuknya apa aja, misalnya CRM untuk marketing, atau CRM untuk, sales, atau CRM untuk service. Salesforce ini sudah pasti dari tiga-tiganya itu udah menjadi top of mind. Jadi kalau mau mencari the best of the best, ya bisa dibilang Salesforce ya. Lawannya juga ini kan di chart ini lawannya Oracle, Microsoft, SAP, Adobe. Jadi ini untuk market dominance memang Salesforce di nomor satu. Ya, ini lanjutannya dari yang tadi. Kalau untuk market dominance seperti tadi, ini adalah, revenue-nya Salesforce. Jadi mungkin kalau dari sini kita bisa tarik informasi gimana Salesforce ini terus berkembang ya. Jadi antara dari word of mouth orang yang nge-suggest ke teman yang di perusahaan lain kayak, "Pakai Salesforce aja, CRM-nya udah oke," gitu. Atau dari track record kita, revenue-nya Salesforce itu terus berkembang. Nah, kita sendiri dari Metrodata, kita bisa bilang customer base kita happy dengan implementasi Salesforce kita, dan untuk, renewal mereka, subscription mereka itu terus di-renew, gitu. Oke, nah, jadi kita akan mulai fokus ke kegunaannya Salesforce. Jadi kegunaannya Salesforce itu bisa dibilang ada 3 dasarnya. Jadi pertama, mungkin kita mulai dari yang paling atas. Jadi di cycle ini ada finding new customers. Jadi finding new customers ini kita bisa gunakan yang tadi, aplikasi Salesforce ini bisa di-utilize untuk marketing. Jadi untuk me-reach audience-audience yang baru, yang belum mungkin sebelum dengan Salesforce kita belum pernah touch gitu. Nah, setelah kita sudah menemukan audience-audience baru kita, tentunya marketing itu tidak cukup untuk customer kita membeli barang dari kita. Nah, perlu juga winning customers. Kalau misalnya
customer base kita B2B, itu kan kita perlu approach lagi, kita perlu propose, kita perlu misalnya ikut tender dan segala macam. Jadi setelah kita mendapat, potential customer ini, kalau di Salesforce kita bilangnya, leads. Nah, setelah kita dapat leads ini Bapak Ibu, kita juga perlu memenangkan mereka, customer kita. Nah, jadi dari marketing kita bisa pindahkan data-data tersebut, kita kirimkan ke sales. Nah, sales ini di mana tadi kita udah dapat data-data si marketing customer tersebut, mulai dari segmentasi, terus company size, terus misalnya contohnya product interested-nya itu di produk apa, dan segala macam. Data-data tersebut bisa diolah oleh sales kita untuk meng-offer produk-produk yang sudah tepat oleh mereka, gitu. Nah, dari sini itu kan, customer kita sudah kayak udah mulai kayak mendevelop suatu, first impression di perusahaan kita. Jadi, oh, mereka sudah langsung tahu nih dari marketing-marketing yang kemarin kita dikirim, ini cocok. Terus dikirim sales-nya pun juga ngekontak kita sesuai konteks, sesuai apa yang kita cari di previous, posting kita gitu. Jadi dari data-data tersebut kita mendapat full customer data visibility dan tidak limited di dalam situ juga, itu di dalam Sales Cloud ya, kalau di Salesforce, itu kita bisa meng-collaborate on opportunities. Jadi kita bisa meng-invite tim-tim sales kita atau kita bisa meng-invite tim, misalnya ada tim manufacturing. Nah, itu kita bisa invite di dalam Sales Cloud. Nah, itu nanti mereka misalnya, untuk opportunity ini sedang berjalan produknya, sedang kita manufacture, masih work in progress, tapi belum jadi gitu. Nanti tim sales-nya bisa mengkomunikasikan forwarding tersebut ke kliennya. Nah, oke lanjut. Jadi di circle cycle ini yang di terakhir, ada keeping customers. Jadi keeping customers ini yang kita akan, fokuskan di hari ini. Jadi setelah customer itu sudah membeli barang dari kita, sudah kita pertama mungkin dari kita acquisition dulu ya. Jadi customer ini sudah kita kontak dan sudah membeli barang di Sales Cloud, itu akan masuk ke Service Cloud. Di mana kalau misalnya mereka ada komplain atau ada pertanyaan terkait produk-produk yang mereka sudah beli, itu data-datanya sudah terconnect. Jadi dari 3 modul ini, data-datanya semua sudah interconnected. Data-data tidak ada yang namanya siloed, tidak ada yang namanya harus kita buka, oh, data tersebut hanya ada di marketing. Jadi tim sales harus buka aplikasi marketing untuk mengakses data tersebut. Enggak, jadi itu bisa kita kirimkan antar cross, application. Nah, di dalam keeping customers itu gunanya apa? Nah itu, misalnya si customer mengkontak kita terhadap, produk A. Mereka sudah beli produk A dari tahun 2016. Terus mereka upgrade dengan produk A section B. Nah, misalnya produk A-nya tidak ada masalah, tapi produk A section B-nya ada masalah. Nah, itu kita langsung tahu di dalam Service Cloud, data-data si customer ini sudah membeli apa, dan history case-nya itu tentang apa. History case ini bisa kita lihat nanti dari sejarahnya, misalnya paling banyak si customer ini komplain tentang apa. Kalau misalnya tentang produk A section B itu kan kita bisa belajar dari situ. Oh, produk ini apakah memang, customer ini aja yang bermasalah, apa keseluruhan customer kita yang bermasalah gitu. Nanti in the future mungkin kita bisa tingkatkan, kualitas produk produk tersebut gitu. Jadi bukan hanya untuk case handling, tapi ini bisa juga digunakan sebagai learning material untuk produk-produk yang apa yang lacking dari produk kita gitu. Nah, oke, mungkin itu dari 3 customer focus itu, jadi kita bisa lihat di sini, fungsi, 3 core modulnya Salesforce ada di jam 12, jam 1, dan jam 2.
Jadi yang tadi, kan customer focus ada finding, jadi berasal di Marketing Cloud, ada winning, itu adalah Sales Cloud, dan ada juga keeping, ini adalah Service Cloud. Untuk hari ini kita akan lebih fokus ke Service Cloud, di mana di dalam Service Cloud, selling point-nya adalah omnichannel customer service. Omnichannel customer service ini apa? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya, begitu. Tapi, kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada interest terhadap produk lain, misalnya di sales atau marketing, nanti mungkin setelah presentasi ini atau setelah, webinar ini, feel free to contact, saya atau tim-tim saya. Jadi nanti kita akan, bahas lebih lanjut gitu ya Bapak Ibu, gitu. Nah, oke, mungkin ini agak sedikit outdated, tapi ya ini tambahan yang tadi untuk top of mind-nya Salesforce. Jadi basically, Salesforce itu kalau nggak salah sudah 16 tahun ya, kalau ngambil data dari 2022, itu untuk, Salesforce Automation sudah menjadi leader. Jadi 16 tahun kalau 2022 untuk, yang updated gitu. Oke, kita akan masuk ke Service Cloud. Oh, by the way, ini sesi webinar ini tuh open mic ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin, langsung open mic aja atau raise raise hand aja, nanti kita coba diskusiin juga sekalian, gitu. Sehabis sesi presentasi ini memang nanti ada demo, mungkin nanti Bapak Ibu bisa lebih interaktif di saat sesi demo itu. Karena, ya kalau ini kan memang, belum jelas atau belum kelihatan fungsinya di mana gitu ya, nggak apa-apa nanti kita akan lebih, coba berinteraktif di demonya. Oke, jadi kita akan masuk ke Service Cloud. Mungkin pertama kita akan mulai masuk ke challenge-nya dulu. Jadi kita mengaddress challenge-nya dulu. Kenapa kita pakai Service Cloud? Nah, oke, ini adalah gambaran data center yang kita mungkin sekarang pakai. Jadi semua data-data customer itu disimpan di tempat yang berbeda, di database-database yang berbeda. Jadi pertama mungkin di third party systems dari paling kiri, tapi nanti dikoneksikan lagi dengan sales history, terus dikoneksikan lagi dengan e-commerce purchases, dikoneksikan lagi dengan customer data, loyalty information, terus juga previous support cases kalau kita menyimpan itu. Nah, nanti kalau misalnya mau ditambahkan lagi sistem satu lagi, itu harus dikoneksikan lagi dengan berbagai macam lagi, dengan ya pokoknya nanti dari ini aja udah rumit gitu ya. Apalagi kalau misalnya ini bukan database, ternyata ini application. Kalau menurut Salesforce dari semacam, eee, framework seperti ini ya, 56% dari agen itu harus, berubah-berubah layar untuk meng-handle suatu case. Jadi kalau misalnya customer menanyakan loyalty information, si agent harus buka, portal internal yang meng-handle loyalty. Tapi kalau misalnya ternyata si customer menanyakan setelah itu, customer data dia, jadi alamat saya kan waktu itu sudah dikasih ke agen apa gitu, ke agen Anton gitu misalnya, tapi nanti yang ngangkat sekarang adalah agen Brenda. Nah, informasi-informasi terhadap, suatu customer dengan agen satu dengan agen 2 itu tidak shared. Nah, itu jadi menjadi masalah juga. Itu menjadi inconvenience ke customer kita, gitu. Jadi itu akan menyulitkan proses agen kita dan itu akan juga membuat, ya, ketidaknyamanan dari customer kita, gitu. Nah, jadi itu kenapa kita, melakukan webinar ini ya gitu, Bapak Ibu. Ini adalah Service Cloud 360. 360 itu bukan hanya buzzword ya, bisa dibilang dari Salesforce, tapi 360 itu memang kenyataannya. Jadi 360 itu bisa dibilang kita bisa, eee, meng-assimilate data suatu customer
di mana data-data tersebut akan terikat ke customer tersebut. Jadi misalnya dari image ini, kita bisa tarik, informasi kalau Debbie Von ini bukan, eee, customer pertama kali kita, komplain pertama kali kita. Karena di sini kita sudah ada nomor telepon beliau, dan kita juga sudah ada perusahaan beliau kerja di mana. Email-nya sudah ada, title-nya juga di perusahaan tersebut beliau posisinya sebagai apa. Jadi di saat nomor telepon ini diangkat oleh agen kita, informasi tersebut langsung nge-pop up di atas sini. Nah, nanti di sini ada detailnya dan related-nya. Jadi di saat, eee, Ibu Debbie ini menelpon kita, kita sebagai agen langsung dapat konteks nih. Ibu Debbie Von ini misalnya saya klik related, saya ini kelihatan history case-nya nih apa aja dengan Ibu Debbie ini. Misalnya komplain tentang produk, eee, baterainya rusak. Nah, diklik related, ternyata komplainnya sudah 2 kali. Oh, ini berarti tinggal baca aja sih agennya dengan, case yang kemarin-kemarin. Udah sampai mana sih? Nah, dengan informasi yang dia sudah bisa gather sebelum meng-engage ke customer, itu sangat relevan dan sangat kontekstual. Jadi nggak ada perlu nanya 2 kali, 3 kali, atau bahkan di saat ganti agen pun, itu nanti dia tinggal belajar lagi apa yang sudah dilakukan dengan agen sebelumnya, gitu. Jadi connecting every touch point itu memang sangat penting untuk Salesforce karena, eee, kita tagline-nya Salesforce adalah Customer 360, di mana customer itu adalah point of view kita, bukan, bukan sales kita, bukan penjualan kita, atau bukan misalnya logistik atau segala macam ya, tapi memang customer itu paling penting di dalam, suatu CRM. Nah, jadi data-data yang tadi saya mention itu semua interconnected dan ini juga dibantu oleh automated business processes, di mana di Salesforce contohnya yang paling simpel ya, automation adalah makro. Kalau makro itu ya, semacam, oh, customer ini tiket ini hanya menanyakan cara mengganti password. Itu kan simpel ya, jawabannya juga sudah kita bisa buatkan skripnya. Kalau misalnya semacam simple task seperti itu bisa digunakan automation di mana agen itu hanya tinggal klik aja. Jadi di bawah di di display ini ada tombol makro ya. Nah, ini bisa diklik dan tinggal misalnya cara ganti password gimana, itu tinggal diklik, automation akan langsung berjalan, akan mengirimkan message-message yang relevan ke customer. Nanti case-nya, tiketnya akan langsung otomatis ditutup. Seperti itu contohnya, untuk, bisnis proses yang di-automated. Nah, lanjutnya ada, orchestrate complex service processes. Di sini, tadi saya mention collaboration hanya untuk Sales Cloud, tapi sebenarnya tidak. Collaboration itu juga, bisa di mana-mana di Salesforce. Contohnya di dalam suatu case, suatu tiket. Di saat agen mengambil suatu case atau suatu tiket, si agen ini bisa berkolaborasi dengan agen lain atau dengan manajernya, atau bahkan cross division yang mempunyai license Salesforce. Misalnya, untuk di, Salesforce di industri B2B gitu ya, misalnya di manufacturing, klien-klien pasti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih kompleks daripada, klien B2C. Nah, di mana di sini kita bisa meng-assign satu user, mungkin beliau ada background teknisnya atau beliau ada background manufacturing-nya, ini akan bisa di-assign suatu user untuk membantu case-case yang berhubungan dengan technical. Nah, di situ si agen bisa request assistance untuk si spesialis membantu dan meng-assist si agen dalam case-nya, begitu. Jadi untuk,
multi-user dan multi-step workflow itu bisa dilakukan di dalam satu page basically untuk Salesforce. Nah, untuk dari ketiga fitur tersebut, tentunya kita bisa mengekspek working condition agen-agen kita dan working misalnya manajernya dan segala macam, itu akan menjadi lebih pintar dan menjadi lebih cepat juga. Karena tool yang tadi saya mention, makro, terus Customer 360, terus misalnya case swarming atau request for assistance, itu semua sudah available di dalam Salesforce dan juga belum juga di-limit dengan automation yang kita bisa further utilize di dalam Salesforce juga, begitu. Nah, oke, tadi kita sudah lihat Service Cloud itu seperti apa, tapi sekarang Service Cloud itu bisa dihubungkan dengan apa aja? Nah, ini pertanyaan yang, lumayan penting juga untuk customer service. Sebenarnya kalau untuk channel, itu kita bisa gunakan banyak banget, bukan hanya ini aja, tapi ini adalah, eee, salah satu display yang mungkin interesting buat Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita ada 3 main points sebenarnya. Pertama adalah self-service, di mana kita bisa create semacam portal dan help center di dalam Salesforce. Jadi ini nanti diakses melalui link, customer-customer kita tinggal menanyakan aja di sana. Atau misalnya ya semacam self-service ya, jadi tidak ada koneksi ke agen, tapi di sini adalah FAQ list kita yang paling banyak ditanyakan customer. Atau bahkan, knowledge database kita yang kita publicize ke customer-customer kita. Nah, self-service lainnya ada juga chatbot. Chatbot ini sebenarnya bisa kita gunakan full utilize sebagai self-service, tapi kita bisa gunakan juga sebagai bridge. Jadi jembatan sebelum dikoneksikan ke agen, chatbot ini digunakan untuk meng-collect informasi ke customer ini dulu. Seperti yang kita tahu kan chatbot bisa mengirimkan, contextual menu. Jadi contextual menu ini yang, semacam kalau misalnya kita mau cek kuota gitu ya, di WhatsApp-nya perusahaan telco gitu, kan mereka akan mengirimkan, klik satu untuk cek kuota, pilih satu untuk cek kuota, pilih 2 untuk misalnya masa masa langganan, masa tenggang, klik 3 untuk ganti bahasa. Nah, itu contextual menu. Ini chatbot kita gunakan untuk meng-collect information sebanyak mungkin sebelum si agen dikoneksikan. Dengan informasi ini sudah terkoleksi, si agen ini tinggal baca historinya apa dengan si chatbot, nanti konteksnya sudah sesuai. Si agen langsung bisa bahkan sebelum si agen bilang, "Halo, saya Anda sudah terhubung dengan agen agen Anton," misalnya yang tadi. Nah, ini dia sudah dapat konteksnya. Dia bisa langsung, membantu si customer tanpa harus menanyakan 2 kali, 3 kali, 4 kali dengan, tanpa bantuan chatbot gitu. Nah, chatbot ini juga bisa digunakan misalnya di WhatsApp for Business, kita juga ada channel-channelnya. Mungkin saya sebutkan dulu channel-channel yang kita bisa gunakan gitu ya, Bapak Ibu. Untuk WhatsApp kita bisa gunakan WhatsApp for Business, dan ini kita bisa taruh chatbot di dalam situ. Mmm, Tidak di-limited di WhatsApp for Business juga chatbot, kita bisa gunakan di live chat, di belakang sini ya, di website, itu kita bisa taruh embed chat button, di mana ini kita bisa taruh basically di mana aja sih. Mau di mobile application Bapak Ibu, mau di, eee, website ya, di website portal Bapak Ibu itu juga bisa, gitu. Nah, channel lainnya adalah voice. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai, CTI sekarang di perusahaan Bapak Ibu ya, nah itu kita juga bisa gunakan CTI ke dalam Salesforce.
di mana CTI tersebut akan melakukan routing ke service cloud tadi. Jadi si agen nggak perlu gonta-ganti aplikasi dan segala macam, dan informasi yang terikat dengan nomor telepon tersebut akan langsung ke display juga. Jadi itu enaknya Salesforce Customer 360. Kalau misalnya saya kontak ke channel customer service Bapak Ibu dengan Salesforce ya, misalnya saya kontak dengan email dulu. Email saya dan nomor telepon saya sudah terdaftar. Saya kontak dengan email, besoknya saya kontak dengan nomor telepon. Saya jamin si agennya ini akan langsung tahu saya konteksnya mengkontak customer service ini untuk apa. Misalnya yang di email kemarin, case saya belum solve, belum tertutup. Saya mau mengajukan lagi via nomor telepon atau via WhatsApp. Jadi ini bisa banget dan informasi itu tidak akan hilang. Malah justru akan lebih cepat lagi karena SLA itu juga ada di Salesforce. SLA untuk beberapa channel, untuk macam-macam channel itu kan beda. Kalau misalnya saya ajukan tiket di messaging, itu jauh lebih cepat SLA-nya daripada via email. Kalau misalnya di email itu SLA-nya adalah sehari, sudah harus komplit. Kalau di messaging, 10 menit sudah harus komplit tiket tersebut. Begitu. Jadi ini kegunaannya omni-channel customer service, dan ini juga kegunaannya fitur tools yang bisa membantu Bapak Ibu dalam Salesforce gitu. Jadi ya, ini untuk summarize ya, 70% dari customer sekarang itu meng-expect seamless experience. Jadi integrasi yang tidak terlihat across channel, mau dari channel self-service, chatbot, messaging, WhatsApp, misalnya, atau social media lain, Facebook Messenger, Twitter, IGDM, dan segala macam, itu mereka meng-expect data-data tersebut, walaupun mereka sudah kontak di channel lain, itu sudah terbawa juga, begitu. Nah, ada juga field service, cuman ini lebih ke modul spesialis lagi ya. Nah, di modul field service ini, kita bukan hanya menghandle digital tickets, tapi kita juga menghandle field services tickets, issues. Ini kita bisa bayangkan semacam kayak kita menelpon perusahaan telecommunication atau perusahaan ISP untuk kayak kita nelpon, "Modem saya rusak nih, boleh tolong kirimkan, eee, engineer untuk turun ke lapangan, ke rumah saya nggak?" Gitu. Nah, ini bisa dilakukan juga di dalam Salesforce. Kita bisa meng-assign engineer kita, atau kita bisa meng-assign field services, agents kita untuk turun ke lapangan, ke rumah Bapak Ibu gitu ya, untuk meng-handle case-case-nya. Misalnya yaitu, fix modem, atau fix, generator, atau apa gitu. Itu tidak terikat dengan B2C, tapi B2B juga bisa. Contohnya misalnya kita adalah suatu perusahaan kontraktor, eee, heavy machineries, misalnya, kita eee, menyediakan ekskavator atau menyediakan truk-truk besar. Nah, untuk service-nya, maintenance-nya, itu kita bisa gunakan field service, seperti itu. Jadi kegunaannya dari semua ini, itu tidak hanya limited ke B2B, B2C, tapi bisa sebenarnya, interconnected, begitu, vice versa. Oke. Nah, di ini sebenarnya untuk summarize aja di presentasi ini seba seba se karena sehabis ini kita ada sesi demo ya, Bapak Ibu. Jadi ya ini, digital customer service di dalam satu platform di mana self-service itu sangat effortless karena data-data ini juga ditarik di dalam Salesforce. Jadi data-data ini sudah ada, tidak mungkin salah, dan juga consistent dan personalized omnichannel engagement ini kita bisa utilize lagi tadi,
saya, eee, saya menyebutkan di mana antara modul Salesforce itu bisa disinergikan. Jadi kalau misalnya kita mempunyai marketing cloud dan kita sinergikan dengan misalnya sales cloud atau service cloud itu bisa. Jadi nanti ada personalization dan nanti konsisten juga data-data tersebut. Ya ini scalable services dengan automation dan bots itu ya kita basically bisa, eee, memperbesar scale service kita dengan bantuan, automation dan chatbot, begitu. Nah, semua dari channel-channel tersebut akan sebenarnya terlihat satu sama lain gitu, di point of view-nya seorang agent. Ya tetap aja dia bisa menjawab di desktop, gitu. Mau channel-nya voice, mau channel-nya WhatsApp, mau channel-nya IG, Instagram, atau mau channel-nya email pun juga bisa, gitu. Nah, untuk presentasi dari Service Cloud sebenarnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi 2, yaitu demo, feel free aja untuk, tembakan pertanyaan, gitu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu juga ada yang ke-skip dari slide tadi atau mau lihat lagi, itu nggak apa-apa nanti, bilang aja ke saya, gitu. Iya. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mau bertanya lagi, Pak? Untuk sesi yang tadi dijelaskan, disampaikan oleh Pak Raffi. Boleh raise hand, boleh, atau kalau, enggan gitu ya, malu-malu boleh via chat juga boleh, Pak, atau Ibu. Belum ada sepertinya atau masih menampung dulu? Oh ya, menyampaikan juga Bapak Ibu sekalian, kita ada, link survei, feedback form gitu ya. Ini, silahkan dicek di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian untuk silahkan diisi, karena ini akan sangat bermanfaat untuk pengembangan program webinar MII selanjutnya yang, harapannya juga akan memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian, begitu. Nah, mungkin, bisa kita lanjut ke sesi selanjutnya ya Pak Raffi, untuk demo. Oke, ya, Oke, silahkan Pak. oke, ya, oke. Jadi ini adalah, demo demo singkat ya, Bapak Ibu, untuk Service Cloud itu kayak gimana sih gitu. Mungkin sebelum saya mulai, jadi saya mau mention dulu nih, Salesforce, mungkin kalau Bapak Ibu belum terbayang, itu sebenarnya dia web based ya. Jadi tidak ada aplikasi yang perlu di-download, kecuali Bapak Ibu ada interest untuk mendownload mobile version. Nah itu ada juga, gitu. Eee, nah jadi di sini ada aplikasi-aplikasi lain, kalau misalnya kita mempunyai Sales Cloud atau mempunyai Marketing Cloud, itu kita bisa melihat di sini. Tapi karena saya sekarang di-login sebagai seorang service agent, saya nggak bisa melihat aplikasi-aplikasi tersebut, gitu. Jadi, at the click of a button, kita bisa ganti modul-modul lain dari Salesforce tersebut, gitu. Nah, sekarang kita mulai Service Cloud. Jadi pertama, mungkin yang saya mau mention adalah page. Jadi homepage ini adalah page yang pertama kali seorang user, seorang agent melihat gitu ya, termasuk juga manajernya, direkturnya, dan segala macam, VP-nya, segala segala macam gitu. Jadi di sini ada Service Agent Dashboard, di mana dashboard ini adalah dashboard personal si seorang agent. Jadi di sini kita bisa lihat, dia si tim ya, kita akan dia sebagai tim. Tim mempunyai 21 case,
Dan tim juga mempunyai case-case-nya dari 21 itu ada prioritasnya yang mana aja. Ada 4 medium, ada 2 medium. Sisanya mungkin tidak di-tag atau sisanya mungkin, fire atau sudah di-escalate gitu. Nah, case-case si tim berdasarkan type itu ada apa aja? Di sini ada 5 account support, yaitu case atau tiket yang berhubungan dengan support account, dengan account-account si customer. Dan 1 yang berhubungan dengan produk, begitu. Di sini kita bisa lihat resolution time-nya tim itu masih di hijau ya. Resolution time ini apa? Jadi menit yang diperlukan dia untuk untuk mengkomplitkan suatu case. Jadi misalnya case ini ini kalau nggak salah jam. Nah, jadi jam yang average yang diperlukan si tim untuk mengkomplitkan suatu case. Jadi ini bukan di limit dari live chat, dari email segala macam, tapi ini average-nya si tim. Di sini dikasih limitasi kalau misalnya 16 sampai 24 berarti kan ini underperforming. Di sini ya mungkin ini perlu diperingatkan saja, tapi di sini dia masih bagus gitu performa dia. Dan di sini ada SLA compliance. SLA compliance ini adalah basically service level agreement yang kita setel di awal development service cloud ini. Nanti ini per channel mempunyai SLA-SLA sendiri, di mana SLA tersebut harus sesuai dengan compliance. Kalau misalnya si tim dia mengambil case email gitu ya, case email tersebut dia sudah melanggar misalnya dia melanggar 3 dari 4 SLA agreement. Nah, itu dia bisa menurun compliance-nya. Di sini ada response time. Jadi beda dengan resolution time, response time adalah waktu yang dia butuhkan untuk dari mengambil tiket dan untuk mengirimkan respons dia yang pertama kali. Nanti di saat customer mengirimkan respons mereka, response time ini akan mulai lagi count up-nya gitu, timernya. Selanjutnya ini adalah basically report-nya ya, by teams cases, case by channel, terus juga service berdasarkan revenue-nya. Di sini ada quick overview all open cases. Jadi case yang sekarang lagi terbuka maupun ini di-handle oleh tim atau ini di-handle oleh manajernya atau orang lain begitu. Nah, oke, ini adalah homepage-nya pertama seorang service agent. Jadi di sini kita bisa melihat schedule-nya dia juga. Jadi ada time sheet-nya, terus upcoming shift-nya kalau misalnya sudah di-assign oleh misalnya oleh manajernya ya, Pak Steven, nanti akan terlihat di sini. Jadi di sini ada absence-nya dia kalau misalnya dia ada membuat leave, dan juga ada request-nya untuk request. Nah, di sini dia juga bisa menuliskan preferred hours dia bekerja. Kalau misalnya perusahaan kita mempunyai agreement semacam itu. Oke, homepage sebenarnya seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung masuk ke case. Nah, mungkin gambarannya adalah tadi home itu di saat dia login, dia baca-baca dulu tuh. So far dia progresnya kayak gimana sih? Apakah dia performing atau dia underperforming atau dia di tengah-tengah aja gitu. Nah, itu basically homepage untuk seperti itu. Nah, day to day activity dia seperti ini. Jadi
Pertama dia buka case page. Nah, di sini kita bisa lihat case-case yang ada yang new, ada yang escalated, working, dan segala macam. Apapun yang di-assign ke dia, itu bisa dilihat berdasarkan filter, my cases. Nah, jadi tim sekarang mempunyai 3 case baru via, email. Nah, untuk sekarang saya mungkin demonstrasikan, karena kan tadi, produk yang akan kami sampaikan itu ada 2 sebenarnya. Bukan hanya Service Cloud, tapi ada juga Experience Cloud. Nah, Experience Cloud ini, atau kita bisa bilang community portal, portal ini itu di-host di dalam Salesforce dan di-generate juga di dalam Salesforce. Untuk membuatnya juga sangat mudah, basically drag and drop. Nah, nanti kalau misalnya ada coding, Bapak Ibu bisa request untuk development dari Metrodata. Ini nanti akan kami create, akan kami buatkan, domainnya tentunya juga akan, custom, gitu. Nah, di saat si tim akan mengambil case, di sini dia sudah online, dia bisa milih channel apa yang dia mau ambil. Mau dari phone, mau dari SMS atau WhatsApp, mau dari live chat dari website, atau mengambil, cases saja semuanya. Nah, mungkin dari sekarang saya klik all dulu. Di sini saya sebagai customer di portal Experience Cloud kita gitu ya, Bapak Larry Baxter, saya sebagai customer mau mengajukan pertanyaan atau komplain. Nah, caranya bagaimana? Ini ada embed button yang kita generate dari Salesforce. Jadi embed button ini basically bisa kita taruh di mana aja sih Bapak Ibu. Bisa kita taruh tadi ya di, website kita sendiri, bukan yang dari Salesforce, yang kita sudah bikin dari dulu, dari lama, itu bisa. Atau kita mau taruh di mobile app yang kita sudah punya sekarang. Nah, ini kita bisa taruh embed chat button-nya, gitu. Oke, sekarang saya akan, Pak Larry akan mengajukan sebuah tiket ya. Sekarang tiket tersebut akan di-routing ke agen yang sedang online. Nah, oke. Dikarenakan dikarenakan di portal tersebut Bapak Larry Baxter sudah login, kita langsung dapat information-nya. Support chat confirmation with Larry Baxter. Nah, si tim akan mengaccept tiket tersebut, akan mengambil case tersebut, dan dia akan mendapatkan tab baru di sini. Nah, ini kekuatannya Customer 360. Di saat Pak Larry Baxter sudah login di portal customer kita, informasinya juga langsung ditarik ke dalam Salesforce. Nah, detail semua kontak detail itu juga termasuk nomor telepon kita ditarik juga, terus emailnya juga ditarik, account name juga. Karena Bapak Larry ini adalah B2B ya, B2C. B2C ini tidak ada title-nya, tapi detailnya sudah mendapat setengah. Nanti kita bisa lihat details untuk case tersebut. Case ini, nah di sini ada start time-nya jam berapa, si agen bisa mulai tag-nya today. Oke. Ya, ini karena jam 10, 10, ya nanti aja. Oke. Oh, sorry. Ini untuk ya. Oke, details-nya sudah kita bisa melihat. Jadi owner-nya adalah tim, user yang kita engage adalah Bapak Larry Baxter. Nah, tracker yang
ke-attach itu ada apa aja, jadi ada case-nya tentunya, ada kontak, dan ada account. Untuk melihat lebih detail, kita bisa klik related. Jadi di sini, Pak Larry ini sudah mengajukan tiket apa aja ke kita. Si agen bisa belajar dulu sebelum kita memulai perbincangan dengan Pak Larry. Jadi agen bisa mungkin membaca 00612, ini yang sekarang ya, support chat conversation. Nah, yang sebelumnya, where can I purchase your products? Jadi di Pak Larry ini mungkin kemarin sudah menanyakan nih, cara beli produk dari perusahaan kita bagaimana? Dalam konteks ini dari perusahaan Cirrus. Nah, ini kita sudah jawab sebenarnya, tapi mungkin belum dibaca oleh Pak Larry. Nah, sekarang si agen mungkin bisa siapkan informasi-informasi tentang tiket yang ini atau yang ini. Jadi ada 2 basically ya. Nah, si Pak Larry bisa langsung berengage dengan saya mau nanya cara pembelian suatu generator sorry, tur turbin dan nah, oke. Pak Larry sudah menanyakan, agen akan langsung menerima. Di sini, kalau misalnya pertanyaan sudah mulai kompleks atau sudah mulai, bisa dibilang technical, kita bisa raise flag di sini. Di sini kita akan mengajukan request assistance untuk chat ini. Kalau misalnya saya klik sekarang, pertanyaan teknis. Nah, flag ini akan dikirimkan ke manajer kita, manajer saya, atau ke tim yang sudah di-assign akan mendapat flag ini. Jadi setiap kali flag di di-raise, ini akan langsung dikirimkan sesuai, yang kita sudah assign. Siapakah yang akan mendapat flag ini? Nah, atau kita juga bisa, melakukan conference di mana kita meng-invite, agent-agent lain atau misalnya spesialis lain untuk mengkolaborasi di suatu chat room ini, atau kita bisa, ya fitur-fitur lainnya, seperti request file dari Pak Larry misalnya, misalnya dia menanyakan tentang billing gitu ya, kita bisa request filenya, misalnya dia sudah bayar tapi produknya belum dikonfirmasi gitu, jadi bisa minta bukti pembayarannya gitu, dari Pak Larry. Atau misalnya Pak Larry ini ternyata orang yang iseng gitu, customer iseng yang mungkin kita mau blacklist. Nah, kita bisa block visitor. Jadi next time misalnya visitor ini coba engage lagi dengan kita, itu kita bisa mendapatkan mark customer ini, di blacklist sebenarnya, gitu. Ini contohnya automation sebenarnya, walaupun automation minimal ya, kita bisa opening text, kita bisa langsung generate. Nah, oke, ada juga automation makro, tapi kalau untuk chat itu biasanya makro tidak ada ya, karena kan ini langsung berengage dengan, customer. Makro biasanya dilakukan untuk email atau di, chat room yang tidak function-nya tidak semacam live chat gitu ya, itu bisa. Nah, flag ini, itu bisa dijawab. Nah, nanti si manajer atau seorang tim teknis itu bisa menjawab juga di dalam chat room-nya, gitu. Nah, oke. Jadi karena si agen sudah tahu
cara pembelian suatu generator turbin dan baterai di mana, kita bisa menambahkan detail terhadap case ini. Jadi, ini adalah product support, di mana description-nya oke. Nah, fungsinya kita mengsegmentasikan case-case ini, itu untuk apa? Sebenarnya ada di sini. Jadi, karena tentunya kan kita menyediakan knowledge base untuk, agen-agen kita. Tapi kalau misalnya product support ini berulang-ulang kali tentang menanyakan bagaimana pembelian produk, itu mungkin kita bisa menyediakan semacam self center untuk customer-customer kita, daripada mereka harus meng-engage agen-agennya. Jadi kalau tentunya dengan agen kan kita bisa melakukan, eee, si agen bisa menyarikan saja di knowledge base-nya, misalnya turbine. Nah, di sini langsung keluar informasinya. Tapi bagaimana gimana kalau kita nggak harus engage dengan agent? Itu juga bisa, caranya ada di sini. Jadi portalnya customer service di Salesforce ini, kita juga bisa gunakan self-help. Jadi di community, di sini kita bisa klik all topics. Nah, semacam ini. Ini di-develop low code, no code, jadi basically ini tinggal drag and drop aja. Sini ada notification, ya, yang tadi. Nah, ini kita bisa implementasikan di, Experience Cloud, partner portal kita ya, gitu. Untuk misalnya pembelian, mungkin pembelian ada di sini gitu, contohnya. Nah, si customer bisa akses sendiri. Di sini ada isu-isu atau apa, FAQ yang sering ditanyakan customer, artikel dan discussion, itu bisa collaborate antara customer-customer sendiri gitu juga bisa. Atau official, portal manager dari perusahaan kita, gitu. Jadi ini ada best answer-nya, terus ada pertanyaannya, tentunya kayak semacam kalau bisa dibilang semacam Quora gitu ya, kayak questions and answers gitu di dalam portal tersebut. Jadi basically kalau misalnya dia sudah mencari di self help center sini dan masih belum menemukan jawabannya, si agen bisa menjawab dengan, knowledge base yang ada di internal. Jadi di sini kita bisa langsung copy, kita pretend ini adalah jawaban yang dia cari. Oke. Nah, Pak Larry sudah mendapat jawabannya di bawah sini. Oke, baik, terima kasih. Oke. Nah, karena sudah dikonfirmasi, si agen tim bisa menutup chat-nya. Oke, chat session sudah diselesaikan. Pak Larry bisa memberi, feedback survei ya, CSAT ke agen tim tadi. Jadi ini juga di-powered by Salesforce Survey. Ini bukan third party application. Nah, semacam bintang, terus, rekomendasi, terus juga kalau misalnya ada feedback atau tidak, itu bisa dimasukkan di sini. Finish. Dan feedback-nya sudah tersimpan, gitu. Oke. Nah, ini basically ya channel-channelnya, jadi misalnya kalau kita mau kontak dengan call bisa, SMS bisa, WhatsApp for Business bisa, Facebook pun juga bisa, gitu. Nah,
Oke, mungkin dari sini dulu, Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai demonya atau mengenai Customer 360 atau, knowledge base, SLA dan segala macam? Pak Raffi, ada beberapa pertanyaan sih di kolom chat. Oh iya, oke. Ya, ada dari Pak Yendrago. Bagaimana integrasi data customer yang umumnya disimpan di core system lain? Apa yang digunakan untuk sync up antara Salesforce dengan core system? Itu pertanyaan Pak Yendra. Ada beberapa yang lain juga, Pak. Mungkin Bapak mau sambil cek, dijawabkan satu-satu? Ya, kalau integrasi customer data itu biasa kita integrasi dengan Open API, Pak. Jadi kalau, Salesforce itu sync up-nya itu kalau untuk Service Cloud ya, preferably setelah tiket sudah terbuat. Jadi maksudnya, eee, kita oke, mungkin saya tunjukkan aja dulu ya. Jadi selain hanya cuman tadi kan saya baru tunjukkan home dan cases, tapi di Salesforce itu juga ada accounts dan contacts. Sorry, maksud saya Salesforce Service Cloud ya. Jadi di modul ini juga terdapat ini, account dan contact. Jadi untuk pertanyaan Bapak tadi, apakah bagaimana integrasi data, kita bisa aja langsung kirimkan kirimkan, masukkan dulu customer datanya ke account dan kontak di sini. Jadi di saat si customer menanyakan dengan channel-channel yang kita integrasikan ke dalam Salesforce, itu sudah ada datanya di dalam Salesforce. Nggak perlu kita nge-call dulu, nge-call ke core system lain gitu. Jadi bisa ditampung dulu di account dan kontak. Account ini fungsinya kalau, B2B ya, sebentar. Nah, company account, kita bisa lihat database yang existing. Nah, ini dia. Ini perusahaan-perusahaan yang kita ada sekarang, ini misalnya di-source dari SAP gitu ya, Pak, atau dari Oracle, itu bisa, gitu. Nah, kalau misalnya untuk perusahaan yang fokusnya ke B2C, itu juga bisa. Jadi ada person accounts namanya. Nah, ini adalah individual customer-customer kita, gitu. Misalnya Andy Peterson ini emailnya, nomor telepon, billing, terus juga segala macam. Kalau misalnya Pak Andy ini mengkontak kita dengan Andy Peterson ini, apeterson@example.com via email, nanti di sini akan langsung tertarik datanya kan ya. Semacam tadi kita kontak dengan Pak Larry. Nah, nanti di saat dia menggunakan email ini, akan langsung terdetek. Ini adalah yang mengirimkan ini adalah Andy Peterson. Nanti related data-datanya akan terambil juga dari Andy. Misalnya di case tersebut, coba saya kasih contoh. Case, oke belum ada. Mungkin yang ada adalah Abby Baxter. Ya, oke belum ada juga. Jadi, maksudnya related-nya semacam tadi, yang bisa ada sih. Oke. Ya kalau dia misalnya ada case yang dia sudah pernah buat, itu akan terlihat di sini, dan apa penjualan yang kita sudah pernah jual ke dia. Aset yang mereka miliki, produk kita itu apa aja. Ada small battery, ada power inverter. Nah, nanti dari case tersebut, kalau misalnya Pak Mike ini membuka suatu komplain, membuka suatu informasi, kita langsung tahu informasi-informasi apa yang kita butuhkan untuk meng-complete case tersebut, begitu. Gitu, Pak. Untuk integrasi, jadi, kita bisa integrasikan dulu, datanya kita migrate ke dalam Salesforce, nanti sorry. Nah, nanti ya dari situ sudah oke seharusnya. Customer 360 sudah bisa berjalan. Dari kita sudah dapat feeding data dari, core system lainnya, gitu. Untuk singkatnya
karena open API, basically kita bisa schedule-in ya, kapan mau sync up-nya, kapan, apakah mau instantaneous, mau berulang-ulang kali, atau misalnya, beberapa hari sehari sekali atau, seminggu sekali gitu. Tergantung Pak Yendra ya? Terima kasih Pak nanyanya. Apa itu udah menjawab belum Pak? Oke, mungkin sambil nunggu Pak Yendra, Bu Sri Listiowati juga menanyakan, ada 4 pertanyaan ya. Service Cloud ini apakah bisa berintegrasi dengan Salesforce Classic? Nah, jadi untuk Salesforce Classic dan Salesforce yang displaynya seperti ini, Bu, ini adalah display Salesforce Lightning namanya. Untuk Salesforce Lightning, itu kita, sebenarnya ada di sini. Untuk Salesforce Lightning itu kita bisa ganti ke Salesforce Classic. Tapi kalau misalnya Bu Sri sekarang mempunyai Salesforce Classic, itu harus diperbarui. Jadi harus di-develop lagi Salesforce, Lightning-nya. Jadi bisa diintegrasikan, tapi itu harus dicocokkan dulu. Jadi maksudnya kalau Ibu hanya punya Salesforce Classic, itu kita harus, develop ulang menjadi Salesforce Lightning, gitu. Tapi short answer-nya, Service Cloud itu ada juga di Salesforce Classic. Ini coba saya tunjukkan ya. Oke, pertanyaan kedua, nah seperti ini, untuk mengambil case-nya. Jadi ini adalah Service Cloud Console, di sini saya masih sebagai tim tim service ya. Nah, di sini tes-tes dia, calendar, dan segala macam gitu. Oke, pertanyaan yang kedua, mohon dijelaskan kembali jika kita membeli Service Cloud sementara kami sudah memiliki Salesforce Classic. Apakah kami harus oh enggak, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu mau upgrade dari Salesforce Classic ke Service Cloud, sorry, Lightning, itu upgrade-nya gratis. Tapi untuk development dari Classic ke Lightning, kita ngomongnya Classic dan Lightning ya, Bu. Dari Classic ke Lightning itu memerlukan effort sih. Biasanya nanti dari Metrodata yang akan meng-upgrade gitu. Oke, nomor 3, berapa harga termurah dari Service Cloud? Kalau untuk, pricing, eee, mungkin ini saya akan loncat dulu ya, sorry. Jadi untuk pricing itu ada di Salesforce Service Cloud pricing. Untuk harga termurah, kami dari Metrodata bisa menjual di harga list price profesional, $75 per user per month. Tapi kita highly, encourage Bapak Ibu untuk membeli yang enterprise. Karena dengan harga $150 per user per month, itu fiturnya lumayan banyak yang ada limitasinya. Pertama, kita tidak mendapat Premier Success Plan, sorry, kita tidak mendapat ya Premier Support Plan itu tidak mendapat di keduanya ya. Dan juga nanti integrasi itu akan ada limitasinya juga, kalau misalnya membelikan yang profesional. Dan konfigurasi terhadap Salesforce-nya tersendiri itu juga limitnya juga lumayan banyak. Nih ya, web service API kalau misalnya license termurah yang kami jual 75 itu tidak mendapat. Jadi integrasi akan lebih susah atau bahkan mungkin, tidak dilakukan integrasi untuk di license 75 gitu. Dapatkah kami mendapatkan material webinar? Bisa Bu, Bu Sri ya? Nanti Bu Margaret, nanti aku kirimkan itu,
Mhm. PowerPoint ini, dan ini mungkin off topic ya Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu mau coba sendiri, Service Cloud atau Sales Cloud, Marketing Cloud, dan segala macam, itu kita bisa coba di sini. Ini tombolnya. Jadi kalau mau ngerasain nih apa bedanya sih 75 sama 150, itu kita bisa klik di sini, nanti tinggal masukkan, nama, last name, job title, sama perusahaan, nggak perlu pakai kartu kredit, nanti langsung bisa pakai, gitu. Itu untuk trial aja. Jadi untuk main-main lah basically ya, sandbox-nya, Bapak Ibu, gitu. Oke, lanjutnya ada Pak Sigit. Nah, apakah memungkinkan menghubungkan Salesforce dengan chatbot untuk mempercepat proses komplain? Ya, Pak Sigit, ini possible banget. Memang kalau dari kita sendiri, dari Metrodata ya, klien-klien kita banyak yang udah punya WhatsApp for Business atau punya mobile app. Nah, biasanya mereka beli Salesforce dengan ada yang nama lagi digital engagement. Nah, dari digital engagement itu sudah mendapatkan license chatbot-nya. Chatbot-nya itu bisa dipakai untuk chat-nya itu, untuk chat room-nya. Nah, itu memang contextual menu yang disediakan bot itu sangat berguna untuk mempercepat proses komplain. Karena agen-agen kita di saat mereka mengambil tiket tersebut, mereka sudah langsung tahu konteksnya. Jadi hanya langsung baca aja dari, conversation si user dengan chatbot, si agent ini akan langsung mendapat intuition yang kalau misalnya tanpa chatbot tidak mungkin gitu kan ya, gitu. Eee, Pak Nofrianto boleh minta penawaran harganya ke email saya. Oke, untuk itu sih Pak, kita penawaran harga basically yang tadi itu list price ya, tapi kalau untuk, reseller price kita bisa menawarkan, tapi kita mungkin harus ngobrol dulu, Pak. Tapi bisa sih, mungkin kita habis sesi ini kita set, eee, agendanya ya, kita ngobrol dulu nih, mau berapa license, mau berapa segala macam, terus implementasinya kayak apa, integrasi juga berapa gitu ya. Nah, itu nanti mungkin dari situ kita bisa offer, harga pricing-nya gitu, Pak, komersialnya, gitu. Oke, lanjut lagi. Dari Pak Nofrianto lagi, apakah ada report dashboard per tiket yang masuk dan yang masih proses tiketnya? Ya, ada banget, Pak. Jadi, tadi kan kita buka, eee, Q&A dulu ya, Pak, tapi, demonya sebenarnya belum selesai. Nah, coba saya, tunjukin aja kalau gitu. Jadi, selain tadi kita menerima tiket ya, tadi basically kan flow paling simpelnya adalah si agen menerima suatu tiket, si agen mengambil tiket tersebut, si agen berbincang dengan customer. Nah, di saat sudah berbincang selesai, solusi sudah disediakan, sudah di sudah di eee, sudah diberikan ke customer, si customer sudah meng-confirm solusinya sudah tepat, tentunya datanya nggak akan dibiarin di sini aja. Kita mau data ini bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna untuk, eee, betterment, service industry, service, division kita gitu. Nah, di Salesforce semua data-data form field yang tadi saya masukkan Bapak Ibu lihat itu bisa diolah menjadi, report dan dashboard. Jadi report dan dashboard itu contohnya kayak gimana, contohnya ada di sini, sekarang saya tunjukkan report dulu yang berhubungan dengan service. Oke, artikel feedback, coba executive reports. Saya akan coba, eee,
Saya akan coba menunjukkan Bapak Ibu, bagaimana report dan dashboard ini dilihat, sebagai eksekutif ya, gitu. Oke, most popular solution, solution by category, solution ya, oke, coba ini dulu, ada nggak ya? Nah, jadi salah satu contohnya kayak gini, segmentasi Salesforce. Yang tadi Bapak Ibu mungkin, notice yang tadi saya pas di saat meng-handle case, itu kan saya menambahkan tuh, tipe case ini apa? Apakah tipe case ini product support, atau tipe case ini account support, atau general? Nah ini, itu gunanya, kita mengsegmentasikan case-case tersebut. Nanti hasilnya bisa kita lihat di saat end of day, end of week, segala macam, itu bisa dijadikan data. Jadi, contohnya di mungkin minggu ini gitu ya, minggu ini ada 30 case, di channel apa, kita bisa lihat, saya klik edit, saya akan masuk ke report builder namanya. Nah, filternya, create date-nya apa, kategori name-nya apa, dan juga di sini, oh, ini filternya khusus untuk si tim. Mungkin saya karena sesi demonya untuk yang agent sudah selesai, saya log out dulu, saya lihat point of view admin. Oke, service console. Ke reports, folders, Excel. This is assigned by, just check ya. Nah, oke. Mungkin ini report yang lebih jelas daripada yang tadi ya. Ini, lebih banyak segmentasi ya. Jadi pertama kita mau lihat case yang di-assign berdasarkan status. Ini lebih cocok juga ke pertanyaan Pak Nofrianto. Jadi case-case yang sekarang lagi dikerjakan oleh masing-masing customer service agent itu berapa aja. Jadi pertama kita bisa lihat di sini case owner-nya. Untuk Brenda sekarang lagi mengerjakan 8, ada 2 di new, statusnya case baru ya, 5 di working, 1 di, waiting customer. Artinya baru dijawab, menunggu jawaban si customer. Nah, di sini juga kelihatan nih channel-channelnya, case originnya dari mana, Instagram, mobile device, email, dan segala macam. Priority-nya kalau kita mempunyai entitlement ya, Bapak Ibu, entitlement itu juga bisa digunakan di Salesforce. Jadi entitlement itu apa? Misalnya Ibu, atau Bapak Keith ini adalah seorang VIP. Nah, prioritas case-nya setiap kali beliau mengajukan tiket, itu akan menjadi priority high. Priority high ini gunanya untuk apa? Di Salesforce kita bisa meng-create queue system, di mana queue system ini, bisa, eee, queue system ini bisa membuat prioritas yang lebih cepat. Jadi queue-nya tidak harus mengantri di balik 20 orang, tapi hanya cuma 3 orang. Nah, itu akan nanti di-assign ke agen-agen, gitu. Itu Pak Nofrianto, kalau untuk, reporting dan dashboard. Basically, dashboard itu sama sih, semacam report, tapi adalah, yang lebih di-simplify lagi dan di-visualize lagi. Jadi service executive dashboard, ya, macam ini. Jadi coba, oh, oh.
Ya, oke. Nah, oke. Jadi ini eee, overall report service kita di keseluruhan perusahaan kita. Jadi first contact resolution, jadi di saat kita first contact dengan customer, di saat itu juga selesai case-nya. Jadi seberapa akurat kita bisa menyelesaikan case. Jadi 74%. Jadi ini lumayan tinggi gitu ya, tapi bisa di-improve lagi. SLA compliance 93,6, escalation rate 2,8. Jadi bisa dibilang agent kita lumayan capable ya, atau bahkan sistem kita sudah sorry, bukan sistem, platform kita itu sudah lumayan self-explanatory. Jadi tidak perlu banyak escalate ke tim technical, ke tim manager, dan segala macam, agent-agent kita. Nah, ini basically dari data-data ini kita bisa take information nih, oh average handle time-nya tinggi banget gitu, kenapa? Mungkin kita bisa pelajarin dari situ, kenapa, begitu. Ini kan nanti bisa kita lihat lagi report-nya ya itu tadi, bentuknya semacam Excel tadi, Excel cell tadi, gitu. Oke, lanjut ada Pak Ahmad Muzani. Saat ini kami menggunakan ERP dari Microsoft Dynamics, di mana ada juga model cases. Tapi ketika ada case, user diminta define kategorinya, quality delivery atau yang lain, apakah itu bisa diabsorb di Salesforce? Bisa aja sih, Pak. Dan jadi nanti kita koneksikan di saat case-nya eee, case dari Dynamics itu masuk, dimasukkan kategorinya juga. Itu bisa, karena kan nanti di Salesforce ada yang tadi subtype-nya. Saya tunjukkan lagi di case ini, contohnya asal aja ya. Nah, di stage working, kita bisa add nih, product support, dan nanti apa subtype-nya. Nanti dari Dynamics misalnya quality, delivery, atau yang lain, itu bisa aja dimasukin antara di type CD atau di subtype CD. Kan nanti tinggal dicocokin aja, Pak, gitu. Oke, pertanyaan kedua, parameter dashboard cases apakah bisa di-define standarnya sesuai kebutuhan? Bisa, Pak. Semua yang kita lihat di sini, termasuk yang dashboard, termasuk reports, termasuk ya termasuk window ini semua, ini bisa di-modify dan di-configure sesuai kebutuhan. Salesforce itu sangat fleksibel terkait modifikasi. Jadi, misalnya saya nggak perlu contact cases for parent contact. Ini kebanyakan untuk saya, window-nya ngeganggu sorry bukan service agent saya ngeganggu kepenuhan informasinya, information overload gitulah. Nah, ini bisa kita remove, ini kosong. Atau 3 pilar kayak gini, ini kan 1 pilar untuk contact information, 1 pilar lagi untuk case, 1 pilar lagi untuk ke-track, SLA. Di sini ada SLA dan knowledge base. Nah, ini information overload juga. Saya mau 2 pilar aja atau 1 pilar. Nggak apa-apa, itu nanti kita bisa konfigurasikan, gitu. Banyaknya agent yang bisa akses ditentukan sesuai perjanjian dengan provider web API atau dengan Salesforce. Kalau agent yang bisa akses itu kita berdasarkan license, Pak. Jadi, contohnya adalah di sini, misalnya agen yang mau akses Salesforce dari perusahaan Bapak itu ada berapa, bagusnya kita belikan license-nya juga segitu. Karena agent itu user itu berdasarkan individual ya, Pak. Jadi per individual itu bagusnya di-assign 1 license. Mengapa? Kenapa nggak sharing aja? Karena ada Omni Supervisor. Omni Supervisor ini adalah suatu tool lagi yang bisa meng-assist supervisor atau manajer kita untuk melihat,
workload agent-agent kita per individual itu seberapa banyak sekarang. Nah, sekarang kita bisa lihat sini ada 6 ya, ada 6 agent. Di sini, ini kenapa kita bagusnya per agent itu per license, karena di sini kita bisa melihat di mana dia di-assign queue-nya. Queue itu adalah, misalnya si customer di chatbot, dia milih untuk mengajukan komplain billing. Ya udah, dia akan masuk ke queue yang, queue billing, di mana agen-agen yang tertentu aja yang di-assign ke billing. Dalam konteks ini, semua agen di-assign ke dalam queue, billing. Di sini kita bisa lihat, oh, tidak ada agen yang online ya. Ya contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya agen 1 dan 2 di-assign ke queue warranty, tapi agen sisanya tidak ada di warranty. Itu jadi customer tersebut hanya akan terkonek dengan 2 agen ini. Nah, gunanya itu juga, 1 user, 1 license adalah skill. Kalau misalnya agen ini, Raffi, bisa berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu kita akan assign skill-nya. Jadi nanti kalau di saat customer pilih bahasa Inggris di chatbot, nanti kita bisa routing juga. Oke, di saat dia pilih English di chatbot, saat membuka case hanya akan ke agent-agent yang bisa bahasa Inggris gitu. Bahasa Indonesia nanti ke agen yang bisa bahasa Indonesia gitu. Atau nanti di saat dia pilih turbine maintenance, ya nanti hanya ke agent yang mempunyai skill turbine maintenance. Atau kalau misalnya queue-nya penuh, bisa juga ke agent yang lain, tapi nanti agent tersebut akan me-raise flag untuk bantuan turbine maintenance, untuk bantuan, technical gitu, ke manajernya, gitu. Atau dia tadi buka, conferencing. Jadi, conferencing terus dia invite orang yang punya skill turbine maintenance ke chat tersebut atau ke case tersebut gitu, gitu. Ya, gitu sih, Pak Ahmad, Pak Nofrianto, semoga itu tadi menjawab ya, gitu. Iya, Kalau bagus sih. Oh, gimana Pak Raffi? Ya, kalau dari saya sebenarnya itu aja. Jadi tadi kita sudah nge-cover dari homepage, account, contact, cases, um, knowledge base, Omni Supervisor, report, dashboard. Mungkin yang saya mau highlight satu lagi terakhir adalah Chatter. Jadi Chatter ini adalah chat room yang digunakan untuk internal. Jadi ini, eee, internal communication. Contohnya ini di tanggal Januari 29, si agen Raffi mention nih ke manajernya, ke Elliot, "Banyak banget kita agent dapat case tentang cara ganti password. Tolong consider buatkan knowledge FAQ-nya, jadi knowledge base-nya. Jadi biar bisa di-copy aja, nggak perlu si agent kasih tahu secara manual, ya nanti kalau misalnya kita sudah buatkan knowledge base-nya tinggal di-copy aja ke agen-agen kita," gitu. Nanti misalnya, "Oh ya, saya setuju nih," gitu, tinggal tinggal write comment lagi gitu. Di dalam chatter ini juga kalau nggak salah kita bisa create poll, tapi kalau nggak salah lagi nggak di-enable. Jadi bisa enable poll untuk kayak misalnya, oke, knowledge base kita akan expand nih, knowledge base-nya mau apa aja gitu. Nanti bisa create voting, mau bisa create apa gitu, segala macam gitu, untuk internal. Itu sih Bapak Ibu. Kalau untuk, Service Cloud secara bisa dibilang ini, eee 2 modul ya, Service Cloud dan Experience Cloud. Experience Cloud itu tentunya tidak hanya limited untuk case handling, maksudnya live chat, kita juga bisa create, mungkin yang saya mau mention juga satu lagi terakhir adalah ini, web to case. Oke, web to case contact support. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang sudah mempunyai website,
kita bisa integrasikan juga website itu, nggak perlu pakai yang dari Salesforce. Namanya web to case, di mana nanti si customer, entah dia sudah login atau dia nanti harus tuliskan email dia, misalnya dia mau menanyakan tentang commercial, dia mau menanyakan tentang turbine. Oke, bagusnya turbine mana yang saya beli untuk rumah saya. Rumah saya memakan energi misalnya 2000 watt, gitu. Nah, di saat saya klik submit, di saat customer tersebut klik submit, antara ya, antara customer itu sudah terregistrasi atau belum, itu nanti sesuai, sesuai kebijakan Bapak Ibu, tapi nanti ini akan masuk ke dalam Salesforce, masuk ke case. Jadi dia bisa upload filenya, misalnya kayak foto dan segala macam gitu. Nah, seperti itu. Nanti di-submit dan diklik, masuk sini, gitu, masuk ke case, gitu. Gitu. Itu bisa integrasikan juga ke dalam website-nya non-Salesforce, semacam itu. Kalau dari saya sih sebenarnya itu aja, Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi, eee, nanti kontak saya aja via email, tadi ada di first, presentasi deck tadi, raffi.suharto@mi.com.co.id. Tapi nanti kalau misalnya di tim saya nanti ada pertanyaan juga, nanti tim saya mungkin akan bisa membantu Bapak Ibu. Sekian dari saya, terima kasih Bapak Ibu. Balik ke Bu Margaret ya. Ya, terima kasih banyak Pak Raffi untuk penjelasannya, pemaparannya ya. Baik, untuk Pak Heru, Pak Gideon, setelah webinar kami akan follow up ya Pak ya. Juga untuk attendee yang hadir pada hari ini. Jadi kalau memang sesi ini kan memang waktunya memang terbatas, tamunya juga banyak dan dari berbagai macam corporate gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang kita akan berikan nanti waktu untuk diskusi mungkin yang lebih intens setelah dari sesi ini, khususnya kepada Bapak Ibu yang memang punya interest atau needs atau ingin tahu lebih dalam mengenai produk Salesforce. Begitu. Oke, sebelum kita tutup mungkin saya minta tolong dulu Bapak Ibu karena kita cek tadi baru sedikit yang mengisi feedback form. Silahkan diisi feedback form di kolom chat sudah di-update kembali oleh rekan kita Rachel. Kami tunggu dulu ya Pak ya. Baik Pak Ahmad, kami akan follow up ya Pak ya. Ya, sembari kita tunggu dulu sebentar ya Pak ya.
Kami masih menunggu ya Bapak Ibu untuk feedback form. Oke, baik. Sepertinya sudah mengisi semua mungkin ya, Bapak Ibu. Oke, kalau begitu, kita tutup dulu untuk sesi webinar kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian untuk waktu, kesempatan, hadir di webinar kita, Inspirasi Bisnis Application. Terima kasih untuk Pak Raffi Soeharto ya, penjelasan, mengenai, produk Salesforce pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan sehat senantiasa. Terima kasih.